Sampai di sini Anda sudah paham yang dimaksud dengan masalah. Nah, masalah inilah yang kita sebut sebagai latar belakang masalah. Jadi, di dalam latar belakang masalah tadi bukan berisi tentang kepengenan kita, ya, tetapi berisi tentang uraian gejala yang kita amati, ya. Jadi uraian gejala yang kita amati, setelah itu referensi kita atau pemahaman teoritis kita tentang bagaimana gejala itu, ya, bagaimana seharusnya gejala itu, ya, atau bagaimana kita memahami gejala itu dengan referensi teoritis kita tadi, kemudian kita diskusikan antara gejala dan pemahaman teoritis. Hasilnya kita sebut sebagai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini dalam kalimat pertanyaan. Dalam kalimat pertanyaan bentuknya abstrak, ya, kalimat teoritis tentunya. Dengan menghilangkan kata tanya, ya, kata tanya di awal rumusan masalah itu, biasanya peneliti menggunakan rumusan masalah tersebut sebagai judul penelitiannya. Nah, tadi saya katakan bahwa rumusan masalah ini abstrak. Rumusan masalah ini abstrak sehingga perlu dioperasionalkan, ya. Bentuk operasional dari yang namanya rumusan masalah biasanya sebelum orang melakukan yang namanya mengoperasionalkan tadi, ya, rumusan masalah, biasanya dia melakukan yang namanya identifikasi masalah, ya, identifikasi masalah. Setelah itu baru muncul yang namanya pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau kalimat-kalimat operasional. Tadi rumusan masalah adalah kalimat abstrak, maka pertanyaan penelitian adalah kalimat operasional. Nah, pertanyaan penelitian ini dengan menghilangkan yang namanya kata tanya di depan pertanyaan penelitiannya, maka dia menjadi tujuan penelitian, ya. Nah, tujuan penelitian ini mengarahkan kita kepada data apa yang hendak kita peroleh, ya. Data apa yang hendak kita peroleh. Nah, dengan memperoleh data tersebut, ya, ya, kita bisa menjelaskan permasalahan sehingga kemudian kita mengatakan manfaat penelitian ini, ya, adalah apa, gitu, ya. Nanti kita hubungkan bahwa manfaat penelitian ini nanti ada hubungannya dengan metateori bagian aksiologi, yaitu untuk tujuan apa Anda, ya, mempelajari pengetahuan tersebut. Nah, ada 3 pastinya. Yang pertama, manfaat teoritis, ya, sering Anda sebut sebagai manfaat akademis, ya. Kemudian yang kedua, manfaat metodologis, dan yang ketiga adalah manfaat sosial praktis yang sering Anda sebut sebagai manfaat praktis. Nah, kalau Anda bisa mengkonstruksikan, ya, bagian ini, maka selesai bab 1 Anda. Bab 1 ini akan mencerminkan atau menjadi pintu masuk Anda untuk ke bagian selanjutnya. Kalau bab 1 Anda tidak terkonstruksi dengan baik, atau yang saya sebut tadi,
permasalahan Anda tidak terkonstruksi dengan baik, maka pada bagian-bagian selanjutnya itu akan kemana-mana, ya. Tidak fokus, bahkan melebar, ya, atau terlalu sempit Anda menjelaskan apa yang Anda mau teliti tersebut, ya. Nanti di bagian terakhir saya akan berikan contoh tentang bagaimana kita membuat atau mengkonstruksi sebuah permasalahan.